Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Mas Zili dari FOI. Kali ini kita akan membahas rubrik seputar sejarah. Nah, kami dari FOI sudah mengundang sejarawan muda dari UI. Saya Christopher Reinhardt, peneliti sejarah yang berfokus di bidang kolonial Indonesia. Kini saya menjadi asisten dari Profesor Peter Carey. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Sekarang sih yang paling utama itu lagi mengedit trilogi 3 buku tentang sejarah Madiun gitu. Nah, kita ini mau berfokus pada sejarah lokal yang di masa prakolonial ya, karena mungkin sejarah kolonial juga ada sering, sejarah pasca kolonial juga ada sering. Kita ingin menyampaikan satu ya wajah baru lah bagi Madiun yang selama ini tidak banyak dibahas gitu. Seputar peristiwa Madiun itu ya? Bukan, kalau jadi, nah kan selama ini kan kita selalu fokusnya sama peristiwa Madiun tuh yang 48. Karena ya kan? terlalu terstigma. Terlalu, Madiun. makanya itu. Nah, untuk menyembuhkan itulah ya, menyembuhkan bahwa orang Madiun itu selalu terstigma PKI itu, kita menghadirkan sejarah yang lain. Nah, ini sejarah ini kita tarik panjang sebelum masa kolonial. Jadi waktu sekitar Perang Jawa, tuh sekitar Perang Diponegoro, terus kemudian ya masa-masa awal kolonialisme lah. Kalau sebenarnya kalau belajar sejarah Indonesia ini emang nggak bisa dihindari ya, pasti semua murid mahasiswa sejarah pasti akan ketemu sama peristiwa yang maha hebat ini ya, maksudnya dalam sejarah Indonesia sangat penting, peristiwa G30S ini ya, tanggal 30 September 65. Nah, di situ ya kan, itu muncul sangat banyak versi yang tadi kayak Mas ini tadi sampaikan. Nah, biasanya kalau udah banyak versi ini muncul nih, banyak versi berarti kan banyak data, ya kan, atau kurang data makanya banyak asumsi gitu kan. Nah, itu disitulah kemudian sejarah masuk. Kan kalau gini ya, kalau sejarah itu kalau dia datanya lengkap ya kan, jadi kayak data peristiwa itu lengkap, itu nggak usah pakai analisis macam-macam, kita sajikan aja datanya. Nah, permasalahannya kalau yang kayak G30S ini, itu kan datanya kan bermacam-macam, bervariasi dari berbagai versi. Nah, makanya harus muncullah kenapa sejarawan harus hadir untuk menilai yang mana yang paling memungkinkan, yang mana yang paling masuk akal dan segala macam. Dan ini yang yang seharusnya kita lakukan, ya kan. Nah, banyak sejarawan baik Indonesia maupun luar negeri yang ikut untuk meneliti ini, dan rasanya sih yang cukup prominent dan cukup penting itu ya Pak Ben Anderson. Nah, itu kan kayak dia melihat peristiwa ini dari sisi lain, karena kan ya kalau kita melihat dari sisi politik, maka kesimpulan yang akan muncul A. Nah, Pak Ben ini melihat dari sisi lain, maka kesimpulan yang muncul pun akan berbeda gitu. Nah, kalau yang paling kentara itu gini. Selama ini kan yang jadi dalang utama dari G30S itu, kalau menurut versi yang umum kita tahu, yang di Indonesia berkembang itu kan PKI. PKI yang merencanakan segalanya, PKI yang kemudian menggunakan kesempatan-kesempatan pada waktu itu. Cuma Pak Ben melihatnya agak kurang ini ya. Ini agak kurang meyakinkan. Ya ini kan pilihannya Pak Ben sebagai seorang sejarawan ya. Karena kalau menurut Pak Ben itu sangat mungkin justru lebih cenderung ke konflik internal di dalam Angkatan Darat. Nah, kenapa kok begitu? Ya kita ini ya kita nggak mengatakan bahwa versi yang pemerintah itu salah, atau versi yang pemerintah itu hoax atau gimana. Cuma ini adalah pandangan lain, ada analisis lain. Iya, ini ada analisis lain yang juga sebetulnya analisisnya bisa dipertanggungjawabkan ya kan dengan secara ilmiah gitu. Nah, kalau menurut Pak Ben itu asal mulanya ini berawal dari konflik internal Angkatan Darat ya kan, yang ada di Jawa Tengah, divisi Diponegoro ya kan. Nah, di dalam divisi Diponegoro itu menurut Pak Ben ada dua kelompok yang penting. Yang terpecah, dan dua kelompok ini penting. Yang pertama adalah kelompok Jogja. Kelompok Jogja ini ya termasuk yang nantinya jadi orang-orang tinggi di SWAT ya, di Angkatan Darat. Itu ya Jenderal Yani, Jenderal yang Soeharto itu juga termasuk Jogja. Kemudian Jenderal Parman gitu ya. Nah, kemudian ada kelompok lain, yaitu kelompok Semarang. Nah, kelompok Semarang ini yang terdiri dari orang-orang yang nantinya akan ikut dalam gerakan 30 September itu, ya Letkol Untung, kemudian ada beberapa yang lain gitu kan. Nah, Pak Ben melihatnya, atau ya analisisnya beliau, itu ada ketidakpuasan
antara kelompok Semarang dengan kelompok elite Angkatan Darat yang berasal dari grup Jogja, gitu. Nah, kenapa kok nggak puas, gitu kan? Yang pertama alasannya karena dia melihat bahwa kelompok ini itu hidupnya flamboyan, ya kan? Tidak sesuai lagi, padahal istilahnya gini, ketika itu kan dana anggaran untuk angkatan perang itu kan dikurangi dan segala macam ya. Tetapi kemudian dia melihat bahwa gaya hidupnya jenderal-jenderal di Jakarta yang kosmopolitan, yang apa sih, yang metropolit, jadi kota itu flamboyan lah, flamboyan itu istilahnya apa? Mewah-mewahan gitu. Sedangkan mereka ini adalah kelompok yang miskin ya, yang hidupnya miskin dan Biasa saja ya? iya biasa-biasa saja gitu. Jadi kayak ini tuh dianggapnya adalah pertentangan antara kelompok miskin dengan kelompok yang dipandang kaya gitu. Nah itu salah satu alasan kenapa Pak Ben berpikir bahwa ini itu konflik internal Angkatan Darat. Nah, isu-isu yang kemudian muncul, misalnya kayak ada Dewan Jenderal, ada perwira CIA, ya kan, perwira yang dianggap teman CIA, itu adalah isu yang memperkuat ini, gitu. Jadi ya nggak tahu siapa yang bikin ya istilahnya kayak ada banyak versi siapa yang membuat isu itu. Tetapi yang jelas isu itu memang memperkuat keberjarakan antara kelompok Semarang dan kelompok staf tinggi Angkatan Darat yang ada di Jakarta. Istilahnya memupuk inilah, yang memupuk apa? Ketidakpuasan. Nah iya, kalau menurut versi yang pemerintah Orde Baru pada waktu itu kan semua yang membuat itu kan PKI, ya kan. Nah cuma kemudian bukti-buktinya agak kurang kuat ya. Ya istilah gini, PKI itu memang terlibat dalam hal itu. Cuma kalau menurut analisis awal Ben itu PKI ini juga digunakan, gitu. Jadi PKI ini memang terlibat, tetapi dia bukan pemikir, tapi dia pion, gitu. Tapi memang mereka terlibat. Jadi kita nggak bicara bahwa PKI sama sekali tidak terlibat ya. PKI terlibat, tetapi PKI itu terlibat sebagai pion, gitu. Sebagai bahwa dia memang digunakan untuk mengeksekusi nanti pembunuhan jenderal-jenderal itu, gitu. Nah, cuma ya memang ada versi lain itu tadi ya, versi lain yang tadi Mas ini sebut itu memang ada yang versi pemerintah itu yang jelas, pemerintah Orde Baru yang lama itu dia mengatakan bahwa PKI lah yang membuat dokumen, apa istilahnya menghembuskan isu dokumen Gilchrist, menghembuskan isu Dewan Jenderal gitu. Semua kesalahan itu akhirnya ditumpahkan dengan PKI ya? Iya. Kita lihat sebelum sebelum tahun 65 itu ada konflik yang cukup panas antara PKI dan sebetulnya sih kalau kita mau bilang itu golongan pemilik tanah ya, karena ada itu ya hukum agraria itu ya, hukum agraria itu jadi orang-orang yang punya tanah besar itu diminta oleh pemerintah untuk menyerahkan tanahnya. Jadi ada batasan antara kayak seseorang itu bisa punya tanah itu maksimal berapa. Nah, PKI sangat mendukung itu, ya kan? PKI sangat mendukung adanya reformasi agraria itu, kebijakan agraria itu, dan mereka ingin itu dilaksanakan secepat-cepatnya. Dan mereka kemudian di lapangan itu pada akhirnya ya melakukan itu ya, melakukan apa istilahnya kayak eksekusi itu. Jadi mereka kayak yang BTI Barisan Tani Indonesia ribut dengan kalangan tertentu yang punya tanah gitu-gitu. Iya. Nah, dan kalangan tertentu yang punya tanah ini ya termasuk juga misalnya para kiai-kiai pesantren. Ya kan? Karena kiai pesantren ini memang tanahnya memang besar. Kalau kita mau runut dari masa prakolonial, mereka ini memang ada beberapa pesantren misalnya kayak di Jawa Timur ya, yang kebanyakan Jawa Timur, itu dapat tanah yang besar bebas pajak dari pemerintah kesultanan gitu ya. Itu memang betul gitu, dan hal ini reformasi agraria ini atau kebijakan agraria ini ya jelas sangat berpengaruh ya bagi para kiai ini, para pemilik pesantren gitu ya. Nah itu salah satu yang membuat PKI berbentrokan dengan kelompok para kiai itu, kelompok Islam. Nah, tapi musuhnya PKI tidak hanya itu gitu. Jadi kayak bukan karena PKI anti-Islam, kemudian dia bermusuhan dengan kelompok Islam, tetapi karena
masalah tanah gitu. Agraria ya. Agraria gitu. Dan itu yang terjadi di sebelum tahun 65. Makanya nanti itu akan berpengaruh sangat penting ketika setelah tahun 65. Ketika PKI kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan segala macam itu sangat berpengaruh. Konflik-konflik yang lama-lama itu tertumpahkan gitu ya. Kalau dibilang sebagai perencana ini tuduhan yang cukup serius ya. Dan kayak tidak ada bukti sejarah, tidak ada bukti dokumen yang kayak atau bukti yang bisa kita temukan sekarang yang menyatakan bahwa Pak Harto ini merencanakan keseluruhan itu. Tetapi bahwa Pak Harto itu mengetahui dan Pak Harto itu tidak melakukan apa-apa, itu bisa kita anggap seperti itu. Jadi karena di malam sebelum operasi pembunuhan para jenderal itu, menurut Kolonel Latif, itu sudah diberitahukan informasi bahwa malam ini akan terjadi sesuatu. Ya tidak diberitahu sih sesuatu itu apa. Tapi kalau seandainya memang Pak Harto ingin mencegah itu, dia bisa gitu. Nah, tapi kemudian tidak. Dan di pagi hari dia dengan cepat langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat kan. Begitu sudah tahu bahwa dilancarkan penculikan, yang waktu itu kan belum tahu meninggal atau tidak. Tapi kan sudah tahu ada penculikan, nah itu kemudian langsung diambil alih oleh Pak Harto. Jadi di sini posisi Pak Harto ini mungkin tidak merencanakan, tetapi sangat diuntungkan dari gitu. Peristiwa dari semua peristiwa itu. S ini ya. Iya. Dan mungkin yang bisa kita simpulkan ya dari salah satu versi, tentunya kita kan nggak bisa ngomong secara general. Dari salah satu versi kita bisa simpulkan bahwa Pak Harto tidak melakukan apa-apa. Nah itu kenapa gitu kan? Kalau seandainya memang dia baik dan memang jalannya adalah untuk menyelamatkan Angkatan Darat, ya kenapa kok tidak di warning di malam itu, misalnya kayak dia nelpon Yani atau siapa untuk kayak hati-hati malam ini akan ada sesuatu, meskipun sesuatunya tidak jelas apa. Nah kalau itu mungkin saya pinjam pendapatnya Ben ya. Kalau menurut Ben kan kita tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini kan konflik antara grup miskin lah ya, grup proletar gitu ya, dengan grup elit tuh, grup apa tuh namanya, grup yang bermewah-mewah tadi itu. Nah, Pak Harto itu sekalipun dia masuk jajaran yang perwira tinggi di Angkatan Darat, tetapi tidak menjalankan kehidupan seperti apa yang dibenci oleh grup proletar ini. Tidak dibenci oleh apa tuh namanya. Jadi dia tidak bermewah-mewahan menurut grup G30S itu gitu. Jadi dia juga tidak apa tuh namanya, tidak masuk ke dalam target. Nah, dan yang tidak masuk dalam target kan tidak hanya Soeharto ya, Jenderal Sarbini pun kan nggak masuk ya. Jadi kayak orang-orang yang tidak dianggap bermewah-mewahan itu yang tidak masuk. Jadi nah itulah sebabnya kayak kalau saya itu lebih cenderung untuk mempercayai teori Ben karena masuk akal gitu. Ya kan? Nah kalau misalnya kayak kita kalau tidak ada itu elemen bahwa ini adalah pertentangan antara grup proletar dengan grup bermewah-mewahan, maka keluputan Soeharto masuk target itu menjadi susah untuk dijelaskan. Kenapa kok enggak gitu kan? Nah itu. Tapi kalau dengan adanya background bahwa ini pertentangan antara grup yang merasa dirinya miskin dengan grup yang merasa grup yang dirasa bermewah-mewahan kan jadi masuk akal bahwa Soeharto tidak masuk. Ya itu juga bisa jadi. Tapi kalau gitu kenapa Umar tidak dibunuh juga? Kan Umar Wirahadikusuma. Pada waktu itu tuh kan dia memegang sekitar puluhan ribu pasukan yang disiagakan di Jakarta. Jadi kalau permasalahannya adalah masalah pasukan, ya seharusnya Umar juga dibunuh. Harusnya. Ya kan untuk menghindari menghindari adanya dia di counter attack itu kan maksudnya. Kalau yang tadi masalah pertama yang kenapa kok ada perubahan antara broadcast pertama dengan broadcast selanjutnya. Nah ini besar kemungkinan itu adalah perubahan sikap Bung Karno. Karena ketika itu kan Bung Karno kan diambil, ditaruh dibawa ke mana? Ke Halim, ya kan. Kemudian kan, nah ini kan praktis kemudian
Bung Karno ini tidak punya akses informasi. Ya sama lah kayak peristiwa Rengas Dengklok gitu. Jadi dia nggak punya akses, nggak punya kontak, nggak bisa kontak Lemena, nggak bisa kontak orang-orang yang biasanya menjadi advisor-nya dia, menjadi penasihatnya dia. Nah, ketika Untung itu pertama kali melaksanakan broadcast itu, melaksanakan siaran itu belum diputuskan apakah Bung Karno belum memutuskan apakah dia akan mendukung Untung atau tidak. Ya kan? Tetapi kemudian semakin sore, semakin menjadi jelas bahwa Bung Karno tidak mendukung Untung. Gitu, maka mungkin oleh karena itu Untung berpikir bahwa ya sudah diambil alih sekalian tidak mendapat dukungan dari Bung Karno gitu. Jadi makanya, dan ini akhirnya kita bisa lihat ini mungkin akan menggugurkan pandangan bahwa Bung Karno itu ikut terlibat dalam perencanaan atau mungkin pelaksanaan G30S itu, karena ya ini ada perubahan ini kan. Iya, karena ada versi lain juga yang mengatakan Bung Karno sendiri terlibat di ada G30 SPKI. Bantahannya itu tadi ya. Iya. Nah, versi itu memang dia sempat circulated ya, Pak. Sempat sempat beredar di zaman itu ya, melalui berita Yuda, melalui angkatan bersenjata, koran angkatan bersenjata. Itu memang seperti itu yang dikatakan, dan itulah yang kemudian menyebabkan kan Pak Ben Anderson ini kan menulis satu laporan ya, laporan awal. Nah, di dalam laporan awal ini memang pertama juga Pak Ben menjelaskan seperti itu, karena dia hanya mendapatkan info dari koran angkatan bersenjata. Jadi dia juga ketika membuat laporan awal di dalam buku ini, itu dia mengatakan bahwa terjadi penyiletan, Gerbani berbaris kemudian menyilet satu persatu, kemudian terjadi pencukilan mata. Itu memang dikutip oleh Pak Ben, tetapi dikutip dari angkatan bersenjata. 10 tahun kemudian, ketika Pak Ben kemudian mengedit dan menerbitkan laporan awal ini menjadi bentuk buku ini, itu kemudian direvisi. Kenapa? Karena pada waktu itu Pak Ben dan ya kita, maksudnya publik yang punya akses tentunya, itu bisa melihat bahwa dalam laporan pengadilan, ya kan, laporan pengadilan, saya lupa siapa yang diadili pada waktu itu, tetapi kemudian lampirannya itu adalah hasil visum dari mayat-mayat yang dibuang ke lubang buaya itu, dan hasil visum itu tidak mengindikasikan adanya sayatan ataupun cungkilan mata. Jadi ya mayat itu memang meninggal, memang ada penganiayaan, bukan penganiayaan, maksudnya ada luka-luka, ya kan. Nah, tetapi luka-luka ini terjadi ya karena ditembak kemudian dilemparkan, gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak dalam film, terus kemudian dalam versi koran angkatan bersenjata pada waktu itu kan disilet lah, kemudian ada satu tempat khusus untuk penyiksaan. Nah, itu tidak ada bukti sejarah yang cukup untuk membenarkan itu. Bahkan itu dimuseumkan kan? Nah, iya. Ya, kita ada museum lubang buaya itu, ada diorama segala macam. Jadi kalau untuk versi itu data sejarah manapun belum ada yang sinkron. Iya, belum. Dengan itu. Seandainya gini, jadi kita kan salah satu bukti sejarahnya kan ya koran pada waktu itu yang terbit ya. Iya. Nah, tapi hanya itu. Nah, sedangkan itu sudah kemudian dibantah oleh visum. Gitu kan. Nah, kan visum kan jauh lebih kuat ya kalau kita dibandingkan, kalau dalam sejarah itu gini, biasanya suatu sumber yang semakin rahasia itu semakin mendekati kebenaran. Karena kan dia hanya disirkulasikan oleh orang-orang. Itu biasanya yang lebih benar daripada yang massal, ya kan? Suatu sumber yang digunakan untuk disampaikan ke publik, gitu kan. Nah, ini kan berarti kan koran versus sebuah laporan konfidensial, laporan rahasia, laporan medis lagi. Ya, kalau saya sih sebagai orang sejarah ya, sebagai sejarawan misalnya, sebagai peneliti sejarah ya, saya lebih percaya yang visum gitu. Ya cuma ya kalau orang mau percaya yang angkatan bersenjata koran ya silahkan saja, nggak masalah juga gitu. Sebetulnya kalau itu kan yang sekarang menjadi ini ya, menjadi pembicaraan yang ramai setelah jatuhnya Orde Baru ya, bahwa kayak setelah itu tuh yang dibantai itu ya mungkin PKI, tetapi tidak ikut campur dalam G30S. Mungkin juga bukan sama sekali, malah mungkin sama sekali bukan PKI, ya kan, yang hanya yang dikira PKI.
Dan itu istilahnya itu fakta yang kayaknya sepertinya sudah sangat terang ya, bahwa kayak banyak sekali ya, nggak mungkin lah istilahnya begini. Kalau menurut pemerintah Orde Baru pada waktu itu, versi yang versi resmi lah ya, kita sebut versi resmi. Versi resmi itu menyatakan bahwa plan ini, rencana ini oleh PKI itu sudah disebarkan ke bawahannya di daerah, ya kan. Nah, ntar disebutkan, di provinsi Jawa Timur ke siapa, provinsi ini ke siapa. Hanya saja sampai yang bisa saya akses ya, tidak ada bukti sejarah yang menyatakan itu betul. Jadi itu hanya satu detail yang disebutkan oleh pemerintah, tapi tanpa pemerintah pada waktu itu tanpa menunjukkan buktinya apa. Misalnya kayak dia mewawancarai atau istilahnya kayak dia menyidang A, kemudian A bersaksi. Nah, itu tidak ada. Jadi itu hanya penjelasan yang diberikan satu pihak oleh pemerintah. Iya, sepanjang yang saya bisa akses ya, mungkin nanti kita bisa ketemu kalau seandainya memang ada ya, mungkin kita bisa ketemu. Tapi sepanjang yang kita bisa akses sekarang, saya bisa akses sekarang, itu sih tidak ada. Dan itu kan yang menjadi argumen pemerintah pada waktu itu ya, untuk melaksanakan pembersihan itu, ya kan. Nah, ketika argumen itu kemudian tidak bisa dipertahankan lewat bukti sejarah, ya kemudian menjadi gugur. Nah, maka kemudian yang jadi masalah adalah, jadi siapa nih yang dibantai ini? Ya, besar kemungkinan adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Gitu, besar kemungkinan. Ya mungkin ada istilahnya pasti ada sebagian kecil yang mengetahui rencana itu ya. Itu mungkin kita bisa akui, mungkin ada sebagian kecil. Tetapi kalau seandainya gini, logikanya, kalau seandainya PKI itu memang mau melakukan satu kudeta berskala besar, dan itu sudah direncanakan dengan matang, bukan istilahnya bukan kayak gerakan sekali jadi di malam itu. Saya kira sangat susah ya untuk membasmi itu. Karena kalau seandainya nanti di desa, misalnya kayak di Jawa Timur atau di Bali atau di mana, ketika itu kemudian dikonter oleh Angkatan Darat atau dikonter oleh kelompok masyarakat yang lain, kan pasti mereka melawan. Tapi kan yang terjadi kan nggak seperti itu. Kan hampir tidak ada perlawanan kan. Itu kan orang kan ya udah ditangkap aja tanpa tahu apa-apa, bahkan kadang-kadang kan ya kan nggak mungkin istilahnya kalau seandainya pun itu acting gitu ya, kalau itu acting gitu kan, nggak mungkin kan acting itu dilaksanakan oleh semua orang gitu kan, acting pura-pura nggak tahu apa-apa gitu kan, ya kan pasti ada yang memang benar-benar nggak tahu apa-apa, dan itu yang harus diteliti lebih lanjut ya, maksudnya harus disuarakan lebih lanjut, dan itu yang dilakukan oleh orang-orang teman-teman yang peduli sama HAM ya belakangan ini gitu. Cuma ya sejarawan juga ya melihat ini harus diteliti gitu. Siapa orang-orang yang dibantai itu dan apakah memang betul-betul terlibat gitu. Yang jelas kalau kita bisa lihat juga, Bung Karno itu langsung menjauhkan diri dari G30S. Cuma jadi ada ketakutan tuh begini pada waktu itu, bahwa mungkin juga Bung Karno juga dengan intelijennya sendiri ya, dia mungkin tahu bahwa langkah selanjutnya yang akan terjadi itu adalah pembasmian PKI, dan itu yang paling ingin dihindari oleh Bung Karno, ya kan? Kenapa kok Bung Karno tidak ingin membasmi PKI ya saya nggak tahu, maksudnya Bung Karno pendapatnya pribadi terhadap PKI bagaimana, tapi yang jelas itu akan menghancurkan keseimbangan kekuatan. Jadi kalau PKI hancur ya jelas TNI AD yang akan sangat berkuasa. Ya kan? Dan kemudian kalau misalnya ada tuntutan-tuntutan untuk, itulah sebabnya Bung Karno itu tidak mengakomodasi tuntutan-tuntutan untuk membubarkan PKI. Di samping juga pada waktu itu kan PKI juga mungkin belum, Mahmilub kan belum ada ya. Sesaat setelah itu kan belum ada. Jadi kayak kita juga masih belum mengetahui secara benar istilahnya kayak PKI ini bersalah atau tidak pada waktu itu. Ya kalau menurut saya ya, berdamai dengan sejarah itu yang paling penting. Jadi misalnya, jadi begini, kan selama ini tuh kan kita in denial ya, bahwa pembantaian yang terjadi setelahnya itu juga menurut sebagian orang itu pantas,
terlegitimasi, memang benar harus dilakukan. Padahal kan bagaimanapun ya, istilahnya begini, kalau seandainya PKI membunuh Dewan Jenderal, jenderal-jenderal yang meninggal pada waktu itu, wafat pada waktu itu juga salah. Itu juga kita patut menghukum itu dalam sejarah, ya kan? Tapi kemudian yang terjadi setelahnya juga harus dihukum dalam sejarah. Pembantaian, istilahnya kayak pembantaian itu baik dari dua sisi, maupun yang melakukan PKI maupun yang melakukan non PKI, tetap kita harus tidak menyetujui itu gitu loh. Nah, cuma kan yang sekarang terjadi ini kan banyak ada sebagian besar, ya nggak tahu ya besar atau enggak ya, sebagian masyarakat yang berpikir bahwa kayak pembantaian itu boleh. Nah, boleh dan legitimate gitu. Nah, itu yang menurut saya nggak masuk akal gitu ya. Kenapa kok kita mengglorifikasi atau kayak memperingati suatu pembantaian yang sebetulnya dalam sejarahnya nggak boleh gitu kan. Nah, kita bisa meniru Belanda. Belanda itu kan sekarang sudah berani ya dia istilahnya ya dalam tanda kutip ya mengakui bahwa dia melakukan kekerasan kepada Indonesia. Misalnya ya dengan filmnya The Oath itu. Ya Westerling itu kan satu langkah yang sangat berani ya dalam sejarah, maksudnya satu langkah yang sangat hebat gitu. Nah, itu adalah langkah yang harus kita tempuh gitu. Jadi langkah yang harus kita tempuh itu ya kita mengakui bahwa PKI memang salah, ya kan? Tetapi kemudian upaya selanjutnya dengan membantai orang-orang yang dikira PKI itu juga salah, gitu. Salah dalam kemanusiaan ya, salah dalam kemanusiaan. Gitu. Sama kayak Belanda juga mengakui bahwa ketika dia membantai di Indonesia itu ya salah kan, salah di mata sejarah. Gitu. Itu aja sih. Kita nggak perlu mengadili siapa yang membunuh, siapa yang ini. Saya kira ya kalau korban saya nggak tahu. Cuma maksudnya kalau saya sebagai seorang sejarawan sih tidak mengharap ya, istilahnya kayak kita cari itu siapa yang membunuh, siapa yang membantai, siapa yang ini harus minta maaf si pembantai itu. Saya kira nggak harus kalau saya. Cuma yang paling penting itu kita mengakui bahwa ada sudut pandang ini. Nah, selama ini kan in denial gitu. Orang-orang ini kan banyak yang menyerukan bahwa kita nggak usah lah, itu pembunuhan itu sudah benar, sudah bagus, sudah oke gitu. Nah, itu yang salah menurut saya. Sangat susah ya, karena yang pertama memang ada hukum di Indonesia yang melarang itu, ya kan? Masih ada TAP MPR kan belum tidak dicabut ya. Jadi kalau kemungkinannya dan saya kira kayak tidak banyak juga orang tidak ada juga orang yang mau membangkitkan itu ya. Maksudnya kayak siapa yang mau membuat dirinya terlabeli lagi gitu? PKI itu kan sudah dilabeli sedemikian rupa dan itu sangat susah ya, istilahnya mungkin 10 generasi lagi gitu baru kita nggak punya stigma terhadap PKI gitu kan. Nah, tapi di tengah yang seperti sekarang ini siapa gitu orang yang mau dengan sangat berisiko membangkitkan komunisme gitu ya atau PKI gitu ya. Saya kira nggak ada sih. Susah sih, lebih tepatnya susah dan mungkin tidak banyak yang mau. Karena resikonya terlalu besar ya. Iya, resikonya terlalu besar dan tidak ada gain yang bisa didapat gitu. Kalau dia misalnya dia oke lah dia dirikan PKI. Ikut pemilu siapa yang mendukung? Ya nggak ada juga. Lah iya makanya kayak nggak ada ininya gitu, nggak ada untungnya. Yang jelas kalau versi pemerintah kan semua orang udah tahu ya. Tentu saja baik melalui film pengkhianatan G30 SPKI, kemudian melalui buku sejarah. Saya nggak tahu sekarang kalau kurikulum anak SMA, anak SMP gitu apa yang dikatakan di situ ya. Cuma ya melalui buku sejarah ya jelas itu udah standarnya pemerintah gitu kan. Cuma kalau nggak salah sih saya udah lihat kalau di buku sejarah itu ditampilkan berbagai macam versi. Jadi sih kalau teori A, teori B, teori C gitu itu sudah bagus sih. Gitu. Nah, cuma yang kalau saya sih pesan saya untuk teman-teman yang menyukai sejarah dan kemudian membaca sejarah, coba cari versi yang paling masuk akal dan paling bisa menjawab banyak pertanyaan gitu. Kalau seandainya satu versi itu dia memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan tidak ada bukti sejarahnya, ya itu patut dipertanyakan ya. Meskipun saya nggak bilang itu palsu atau itu tidak benar gitu ya. Cuma diragukan.
Iya, cuma dari sisi pandang sejarah ya kenapa gitu. Misal kata kalau seandainya ada versi katakanlah yang menyatakan dalangnya itu Bung Karno gitu kan. Ya ini kan agak unik ya, nggak masuk akal karena kayak kenapa dia mau mengkudeta dirinya sendiri? Ya. Ya kan? Kan G30S kan dikatakan itu sebuah kudeta. Ya. Kudeta siapa ya kan? Ya. Kalau dibilang karena gini, versi yang misalnya versi pemerintah itu kan dia tidak mengakui adanya kudeta terhadap Dewan Jenderal. Ya. Jadi dia tidak mengakui adanya kelompok Semarang yang mau mengkudeta jenderal-jenderal di Jakarta. Itu enggak itu tidak istilahnya tidak diterima dengan inilah ya, tidak diterima dengan baik oleh pemerintah. Itu dianggap ramifikasi itu dianggap bikin-bikinan PKI. Konflik internal angkatan darat itu. Nah, konflik internal angkatan darat itu dianggap tidak ada ya, bukan tidak ada ya, tidak signifikan gitu. Nah, kalau seandainya itu tidak ada, berarti kalau itu disebut kudeta, berarti kudeta terhadap pemerintah. Lah pemerintah kan Soekarno, ya kan? Nah, kenapa Soekarno mendukung suatu grup yang mengkudeta dirinya sendiri? Yang seperti yang tadi di broadcast keduanya Untung itu kan mengkudeta Soekarno kan, itu kan istilahnya kayak menteri didemisionerkan, terus pemimpin ini ya ke Untung. Saya kira nggak masuk akal gitu kalau Soekarno mendukung suatu grup untuk mengkudeta diri sendiri. Jadi maka versi ini kan memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ya kita harus kritis lah untuk mengesampingkan versi-versi nggak jelas seperti ini gitu kan. Tapi kalau versi-versi misalnya dengan ya Pak Ben tuh menurut saya teorinya versi analisis Pak Ben itu salah satu yang banyak menjawab pertanyaannya. Meskipun itu tidak tentu benar. Ya, tidak ada kebenaran yang absolut, cuma itu banyak menjawab pertanyaan. Dan gini, sejarah itu jangan sampai memunculkan dendam. Itu yang paling penting. Nah, versinya Pak Ben ini menurut saya itu lebih bisa membuat orang itu menerima keadaan itu memang suatu fenomena di masa lalu. Bukan istilahnya kayak suatu sentimen gitu. Jadi ya udah, oh itu memang konflik, itu memang ada penjelasan-penjelasan di balik konflik itu dan ada alasan-alasan logis di balik konflik itu. Nah, gitu kan kita bisa menerima. Tapi kalau versi itu ya istilahnya kayak terlalu menggambarkan kekejaman, terlalu menggambarkan bloody gitu ya, penuh darah. Itu kan menjadikan kebencian ya. Nah, itu saya kira sejarah bukan itu gunanya gitu. Bukan untuk meningkatkan kebencian, tapi ya untuk memahami masa lalu pada tempatnya gitu. Itu sih. Nah, sudah banyak banget ini Mas Reinhard berbincang-bincang dengan kita. Terima kasih Mas Reinhard untuk waktunya, untuk pembahasan yang sangat mendalam ini. Bisa kita jumpa lagi dengan topik yang berbeda nanti. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.